Hello, good morning everyone. Selamat datang di mata kuliah English for Tourism di semester ketiga. Perkenalkan, karena ini pertemuan pertama, saya Angesti Palupiningsih. Teman-teman mahasiswa bisa memanggil saya Ibu Palupi. Di sini saya akan menemani teman-teman mahasiswa semua dalam mata kuliah English for Tourism di semester 3 ini. Selanjutnya, informasi bahwa mata kuliah ini nilai SKS-nya yaitu 3 SKS semester 3. Lalu deskripsi mata kuliah ini adalah bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan komunikasi bahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan di dunia pariwisata tentunya. Keterampilan yang diajarkan di mata kuliah ini meliputi keterampilan membaca, yaitu reading, mendengarkan, listening, lalu menulis, writing, dan juga berbicara, yaitu speaking. Capaian mata kuliah ini diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menulis surat lamaran pekerjaan dan juga resume atau daftar riwayat hidup dalam bahasa Inggris yang baik. Lalu diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini juga mahasiswa mampu untuk melakukan interview dalam bahasa Inggris. Lalu juga di perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu untuk mempresentasikan secara baik dan menarik tentang itinerary, yaitu rencana perjalanan suatu kegiatan wisata. Lalu juga dapat memberikan informasi kepada customer atau pengunjung tentang daya tarik wisata atau deskripsi destinasi wisata tersebut gitu. Lalu selain itu mahasiswa juga diharapkan mampu untuk memberikan deskripsi secara informatif dan menarik mengenai sajian lokal yang ada di Indonesia gitu. Jadi ini menggunakan descriptive text ya. Selanjutnya materi yang akan kita cover di semester ini yaitu yang pertama hari ini orientasi mengenai bagaimana gambaran perkuliahan bahasa Inggris untuk pariwisata selama satu semester ke depan. Lalu pertemuan kedua yaitu kita akan bersama-sama tahu bagaimana atau mendiskusikan bagaimana membuat application letter dan CV secara baik dan benar menggunakan bahasa Inggris. Lalu kita membahas juga bahasa grammar yang digunakan dalam pembuatan application letter dan juga CV. Lalu kita juga akan pelajari autobiografi yang berfungsi untuk mendeskripsikan diri kita sendiri dalam kaitannya nanti ketika kita melakukan job interview atau wawancara kerja. Tenses yang digunakan dalam teks ini yaitu simple past tense, akan kita perdalam lagi. Lalu selanjutnya kita akan juga belajar bagaimana interview yang baik dan benar. Lalu selanjutnya kita akan ada mid test. Mid testnya akan ada 2 kali. Kenapa? Karena mid testnya akan saya desain yaitu berupa praktek langsung wawancara kerja. Karena ini masing-masing, jadi dalam satu hari mungkin hanya akan setengah dari jumlah seluruh mahasiswa di kelas ini. Lalu selanjutnya kita juga akan belajar bagaimana menyampaikan itinerary dengan grammar, pronoun yang benar, preposisi yang benar, dan juga memakai tenses yang benar. Lalu mendeskripsikan destinasi pariwisata. Lalu tugas presentasi di sini Anda akan membuat brosur lalu menjelaskan kepada customer rencana perjalanan dan deskripsi spot-spot destinasi wisata yang menarik gitu. Dan itu juga akan dilakukan selama 2 kali pertemuan. Lalu selanjutnya kita akan belajar bagaimana menanyakan dan juga memberikan petunjuk jalan kepada orang lain dan bagaimana bertanya. Lalu kita akan belajar mendeskripsikan
kuliner khas Indonesia, lalu merekomendasikannya kepada khalayak. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah UAS. Untuk materi pembelajarannya saya menggunakan task-based. Task-based ini intinya berfokus pada mahasiswa. Jadi tidak hanya satu arah dari saya saja, tapi Anda harapannya tas-tas atau tugas-tugas yang saya sediakan itu menuntun Anda untuk memahami atau menguasai suatu kompetensi tertentu gitu. Jadi nanti Anda mengalami dahulu baru kita diskusikan, Anda mengalami dulu baru kita diskusikan gitu. Lalu akan ada penguatan-penguatan di dalam pemberian saya memberikan feedback gitu. Lalu interaksi dosen mahasiswa kita akan menggunakan Zoom meeting, tapi tidak hanya itu. Terkadang saya juga sudah menyediakan materinya di YouTube yang bisa Anda akses. Lalu selain itu untuk tugas biasanya kita atau Anda mengumpulkannya lewat Google Classroom. Untuk sistem penilaian standar seperti biasa, kehadiran 10%, tugas 20%, tes 30%, lalu UAS itu 40%. Seperti itu dari saya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, saya cukupkan sekian. Semoga kita bisa saling mendukung dalam perkuliahan ini sehingga perkuliahan IFT pada semester ini akan berjalan dengan baik. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.